Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rameza Nabila Maisha, NIM 19075044, mata kuliah Tata Tulis Karya Ilmiah dan Seminar. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu karakteristik sponge cake dengan perlakuan penambahan pasta bit atau beta vulgaris L. Selanjutnya itu ada bab 1. Bab 1 terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu latar belakang. Latar belakang adalah cake merupakan olahan produk yang memiliki karakteristik rasa yang manis. Cake yakni adonan yang berbahan dasar tepung, terigu, gula, telur, dan lemak, serta dalam proses pengolahannya menggunakan pemanggangan. Cake memiliki banyak adonan kental, serta memiliki tekstur yang agak kasar, kurang lentur, cenderung beremah apabila dipotong seperti porinya relatif besar menyerupai busa, sehingga sponge cake sering disebut juga dengan foam cake. Kualitas mutu cake yang baik umumnya memiliki beberapa ciri, yakni volume yang dihasilkan besar, crumb berpori kecil atau seragam, crust berwarna dan tidak terlalu coklat, dan memiliki bau khas cake. Hal ini bergantung pada bahan yang digunakan serta metode pembuatan yang benar, terutama metode whisking. Bit merah atau beta vulgaris L merupakan varietas bit yang memiliki warna merah, di mana memiliki karakteristik daging buah berwarna merah. Rasa sedikit manis, aroma khas tanah, serta tekstur daging buah yang lunak. Yang kedua yang akan saya bahas yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah yakni ada dua, yaitu penambahan pasta bit merah pada sponge cake, dan yang kedua, pengaruh penambahan pasta bit terhadap sponge cake. Lalu yang ketiga yang akan saya bahas di bab 1 ini adalah batasan masalah. Batasan masalahnya itu mengetahui fungsi bit merah pada sponge cake, yang kedua, mengetahui daya kembang pasta bit pada sponge cake. Lalu rumusan masalah yang akan saya bahas di sini, yang pertama adalah bagaimana aktivitas antioksidan pada sponge cake jika dilakukan penambahan pasta bit. Yang kedua, bagaimana perlakuan yang dihasilkan morfologi crumb pada cake. Yang ketiga, bagaimana perlakuan yang dihasilkan Yang pertama, bagaimana aktivitas antioksidan pada sponge cake jika dilakukan penambahan pasta bit. Yang kedua, apa pengaruh pasta bit terhadap daya kembang sponge cake? Yang ketiga, bagaimana perlakuan yang dihasilkan morfologi crumb pada cake? Yang keempat, apa pengaruh pasta bit pada warna sponge cake? Yang kelima, bagaimana hasil uji mutu organoleptik pada sponge cake? Lalu tujuan dan manfaatnya yaitu untuk mengetahui pengaruh penambahan pasta bit terhadap karakteristik fisik yang meliputi daya kembang, morfologi crumb, dan warna serta karakteristik sensori yang meliputi uji hedonik dan uji scoring. Lalu yang kedua yang akan saya bahas adalah kajian pustaka. Kajian pustaka ini terdiri dari telaah pustaka, bagan alur berpikir, dan hipotesis. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu telaah pustaka. Menurut Fatika Ambarwati dan kawan-kawan, dalam penelitiannya yang berjudul Karakteristik Sponge Cake dengan Perlakuan Penambahan Pasta Bit, Beta Vulgaris L menjelaskan tentang pembuatan pasta dari umbi bit dan pembuatan sponge cake yang ditambahkan dengan pasta bit. Pembuatan pasta bit memakai bahan yang dibutuhkan seperti bit yang dikupas kulitnya dan dicuci lalu dipotong kecil-kecil. Kemudian direbus dan didinginkan lalu di blender sehingga menjadi pasta bit yang halus.
Setelah pembuatan pasta beet, dilanjutkan pembuatan sponge cake beet, yaitu menggunakan bahan-bahan telur, gula, kemudian disatukan dan dikocok menggunakan mixer hingga rata. Lalu tepung terigu, tepung maizena, dan pasta beet yang ditambahkan secara perlahan. Dengan cara tersebut, sponge cake beet terbentuk. Setelah sponge cake beet terbentuk, maka ada hasil, yaitu diantaranya mengenai aktivitas antioksidan pada sponge cake yang sudah ditambahkan pasta beet. Lalu daya kembang pada sponge cake dengan penambahan pasta beet, morfologi crumb yang dihasilkan, warna yang dihasilkan pada sponge cake jika ditambah dengan pasta beet dan akan diuji organoleptik pada sponge cake. Yang kedua yang akan saya bahas itu bagian alur berpikir. Di sini ada bagian alur berpikir, yaitu mengenai latar belakang, pengumpulan data, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Lalu hipotesisnya, penambahan pasta beet pada sponge cake memiliki pengaruh pada kualitas sponge cake yang dihasilkan. Di sini adalah bagian alur berpikir yang sudah saya tampilkan. Lalu yang bab 3, saya akan membahas metodologi penelitian. Metodologi penelitian dibagi menjadi beberapa, yaitu metode, bahan, alat, pelaksanaan penelitian, parameter pengamatan. Di sini akan saya bahas pertama, yaitu metode. Rancangan percobaan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL yang merupakan 6 perlakuan dengan 4 kali ulangan. Data hasil pengujian aktivitas antioksidan dijelaskan secara deskriptif. Analisa data warna, tekstur, dan daya kembang sponge cake diuji secara statistik menggunakan ANOVA atau Analysis of Variance pada taraf signifikasi. Dan apabila terdapat pengaruh yang nyata, maka dilakukan uji lanjutan menggunakan uji DMRT, yaitu Duncan Multiple Range Test. Lalu yang kedua yang akan saya bahas yaitu bahan. Bahan yang digunakan pada pembuatan sponge cake beet ini. Yaitu bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah tepung terigu, telur, tepung maizena, pasta beet merah, gula pasir, cake emulsifier atau SP, margarin, dan baking powder. Lalu yang akan saya bahas lagi adalah alat. Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu alat yang digunakan penggaris, piring, nampan, loyang, mixer, oven, blender, panci, spatula, timbangan digital, gelas ukur, termometer, baskom kecil, pisau, dan sendok. Lalu yaitu ada pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dilakukan dalam 2 tahap, yaitu pembuatan pasta dari umbi beet, Beta vulgaris L, dan pembuatan sponge cake yang ditambahkan dengan pasta beet. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pembuatan pasta beet. Pembuatan pasta beet merah, yakni beet dikupas kulitnya dan dicuci hingga bersih, kemudian dipotong dadu kecil-kecil. Potongan beet merah kemudian direbus selama kurang lebih 15 menit untuk mengurangi kadar air serta aroma tanah atau langu dari buah beet. Potongan beet merah yang telah direbus kemudian didiamkan hingga dingin, setelah itu dihaluskan dengan menggunakan blender selama kurang lebih 10 menit, agar pasta beet benar-benar halus. Lalu yang kedua, pembuatan sponge cake beet. Pembuatan sponge cake beet dapat dilakukan dengan cara telur, gula, dan SP dikocok dengan menggunakan mixer dengan menggunakan kecepatan sedang atau medium speed selama 5 menit hingga tercampur rata. Kemudian tepung terigu, tepung maizena, dan pasta beet ditambahkan secara perlahan, kemudian diaduk menggunakan mixer dengan kecepatan tinggi selama 7 menit. Pasta beet ditambahkan sesuai dengan perlakuan pengocokan adonan dilakukan hingga adonan berwarna pucat dan kental. Kemudian kecepatan mixer diturunkan menjadi kecepatan rendah. Margarin dilelehkan, kemudian dicampurkan ke dalam adonan. Dalam percampuran margarin hanya perlu menggunakan spatula saja. Tidak perlu menggunakan mixer. Namun, pastikan margarin benar-benar tercampur secara sempurna. Adonan sponge cake dituang ke dalam loyang berukuran 18 x 20 cm yang di bagian bawah telah dilapisi kertas baking dan diolesi margarin. Adonan yang telah siap kemudian dimasukkan ke dalam oven.
Pemanggangan cake dilakukan selama kurang lebih 30 menit dengan menggunakan suhu 180 derajat Celcius. Sponge cake yang telah matang kemudian ditunggu lebih 1 menit dan dilepaskan dari loyang dengan cara dibalik. Lalu yang terakhir yaitu parameter pengamatan. Parameter pada penelitian ini meliputi karakteristik kimia yaitu aktivitas antioksidan, karakteristik fisik yakni daya kembang morfologi kram, dan warna serta karakteristik sensori yakni uji hedonik dan uji scoring. Lalu selanjutnya itu di sini ada abstrak. Yang bisa kita lihat dari layar yaitu bit merah atau beta vulgaris L merupakan salah satu komoditas yang memiliki keunggulan sebagai zat pewarna dan sumber antioksidan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan pasta bit merah atau beta vulgaris L terhadap kualitas mutu sponge cake. Rancangan penelitian ini menggunakan RAL dengan 6 perlakuan kali ulangan. Perlakuan yang diberikan yaitu perbedaan konsentrasi penambahan pasta bit atau B per B, yakni T0 sama dengan 0% atau kontrol, T1 sama dengan 10%, T2 sama dengan 20%, T3 sama dengan 30%, T4 sama dengan 40%, dan T5 sama dengan 50%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi pasta bit yang berbeda merupakan pengaruh nyata. P lebih kecil 0,05 terhadap aktivitas antioksidan, morfologi kram warna, mutu organoleptik, tekstur, aroma, dan overall, sedangkan untuk parameter daya kembang, warna, dan mutu organoleptik rasa tidak berpengaruh nyata. Penambahan pasta bit yang terbaik yakni perlakuan T5 atau 50%. Dengan nilai daya kembang 74,75 kurang lebih 3,50. Morfologi kram baik, aktivitas antioksidan 60%, warna L 64,68, warna A 5,79, warna B 33,12. Dan mutu organoleptik rasa manis, aroma tidak langu, tekstur agak lembut, dan overall suka. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.